Kembali lagi dengan mata pelajaran dasar desain grafis. Oke, pada materi kali ini topik yang akan kita angkat yaitu unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi tipografi, warna gelap terang, tekstur, dan ruang. Namun secara spesifik kita akan membahas warna gelap terang, tekstur, dan ruang. Karena untuk tata letak yang berupa garis, ilustrasi, dan tipografi telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, let's get on story. Oke, langsung saja kita masuk ke materi warna. Sebelum kita masuk ke materi, tentu kita harus mengetahui pengertian warna. Apa itu warna? Warna merupakan unsur tata letak yang paling menonjol dalam menarik perhatian bagi yang melihatnya. Sebagai contoh, warna yang mencolok akan menarik perhatian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah sangat mengenal warna. Dan ketika kita masih kecil, pasti warna akan diajarkan terlebih dahulu oleh orang tua kita. Warna terbagi menjadi tiga komponen ya, yang paling utama menurut saya, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Untuk warna primer sendiri adalah warna merah, warna kuning, dan warna biru. Untuk warna sekunder, ia adalah campuran dari dua warna primer, yaitu warna orange, warna hijau, dan juga warna ungu. Sedangkan untuk warna tersier adalah hasil pencampuran antara warna primer dan warna sekunder. Sebagai contoh, kuning orange, merah orange, kuning hijau, biru ungu, merah ungu, dan lain-lain. Oke, next. Namun begitu, perlu berhati-hati dalam pemilihan warna untuk tata letak. Karena apabila pemilihan warna kurang tepat, akan menimbulkan kebingungan, kurang terbaca, serta merusak komposisi yang disusun. Sehingga, bagi siapapun yang akan membuat karya desain grafis wajib mengenal warna. Nah, artinya dari uraian yang telah dipaparkan barusan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa warna adalah salah satu unsur tata letak yang paling utama atau yang paling menonjol. Karena suatu desain grafis apabila tidak dibubuhkan suatu warna, maka kurang menarik ya, atau kurang menonjol karya tersebut. Namun begitu juga untuk warna tersebut kita harus secara tepat menempatkannya ya. Karena apabila penempatan warna tersebut tidak tepat, maka yang terjadi adalah suatu karya desain akan kurang terbaca, kurang menarik gitu ya, sehingga akan menimbulkan kebingungan dan juga akan merusak komposisi yang telah disusun. Baik, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai warna akan kita bahas pada semester kedua. Di sana nanti akan kita bahas secara lebih detail apa sih warna dan apa saja unsur-unsur yang harus diketahui tentang warna tersebut. Tentunya ada tadi warna primer, sekunder, tersier, analogus, warna kontras, warna netral, warna hangat, warna dingin, dan lain-lain. Kita akan bahas pada semester 2 tentunya. Baik, kita contohkan. Saya akan membuat sebuah bidang lingkaran. Di sini saya telah membuat sebuah bidang lingkaran dan akan saya beri warna merah sebagai warna dasarnya. Selanjutnya akan saya duplikat, Ctrl D. Kita beri warna kuning. Kita duplikat kembali, Ctrl D. Dan akan kita beri warna biru.
Nah, ketiga bidang lingkaran ini merupakan warna primer. Kita akan memberikan efeknya, efek gelap terang dengan mengubah intensitas warnanya menggunakan transparansi. Selanjutnya untuk warna biru pun mungkin biru muda saja ya. Kita beri penggabungan. Nah, untuk ketiga lingkaran utama ini, merah, kuning, dan biru adalah warna primer atau warna utama ya. Nah, untuk warna yang ada di lingkaran merah dan kuning, di sini tercipta warna orange. Ini adalah warna sekunder atau warna gabungan antara warna primer. Dan di sini juga kita buat ini di depan ya. Di sini ada gabungan warna kuning dan biru, tercipta warna hijau ini ya. Cuma tidak begitu mencolok. Tercipta warna hijau, ini merupakan warna sekunder. Dan juga di sini ada gabungan antara warna merah dan biru, tercipta sebuah warna yang lain, yaitu warna ungu. Kita beri transparansi dulu supaya lebih jelas. Nah, terlihat ya, ini warna ungu, warna hijau, dan warna orange merupakan warna sekunder atau gabungan antara warna primer. Untuk intensitas warna ini, ia masuk ke unsur gelap terang menggunakan intensitas warna. Gelap terang. Nah, gelap terang sendiri ia berfungsi dalam unsur tata letak. Ada 3 fungsi utamanya, yaitu yang pertama, menampilkan kesan kedalaman. Yang kedua, membuat efek benda 3 dimensi. Dan yang terakhir, memperjelas kontras. Baik, mari kita pahami apa fungsi gelap terang ketiga hal tersebut. Yang pertama yaitu menampilkan kesan kedalaman. Nah, tentunya suatu karya desain grafis ketika ia tidak memiliki unsur gelap terang, maka ia tidak memiliki kesan atau makna yang sangat dalam. Nah, selanjutnya membuat efek benda 3 dimensi. Jelas, ketika suatu karya desain ia tidak memiliki unsur gelap terang, maka untuk efek 3 dimensinya akan terlihat sangat datar dan terlihat jadi kurang menarik. Biasanya dibubuhi bayangan ya, atau efek shadow. Selanjutnya untuk memperjelas kontras. Nah, gelap terang ini dalam memperjelas kontras juga sangat mudah untuk dipahami. Maksudnya, ketika suatu karya desain grafis kontrasnya diturunkan, otomatis ia akan terlihat lebih gelap. Dan sebaliknya, ketika level kontrasnya dinaikkan, maka ia akan terlihat lebih terang. Dengan adanya unsur gelap terang, sebuah visual akan terlihat lebih dramatis, sehingga dapat menambah kesan bagi yang melihatnya. Gelap terang dalam karya desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna. Dapat pula diciptakan dengan menggunakan efek-efek khusus. Jadi intinya adalah gelap terang ini adalah suatu unsur tata letak yang akan menjadikan penampilan atau visualnya terlihat lebih dramatis ya.
terutama bagi yang melihatnya ya. Nah, untuk intensitas dari gelap terang tersebut kita dapat memainkan yang namanya warna atau dari efek-efek khusus. Di sini sudah saya buat lingkaran, bidang lingkaran ya, maksudnya ada 3 bidang lingkaran. Di sini akan saya berikan efek shadow. Nah, pada bidang warna merah akan saya berikan efek shadow atau bayangan. Pada bidang warna biru pun sama, akan saya beri efek bayangan. Pada bidang warna kuning pun sama, akan saya beri efek bayangan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan unsur tata letak berupa gelap terang ya. Dari bayangan atau shadow yang tercipta ini akan memiliki makna atau artian tertentu ya. Selanjutnya, selain dari efek bayangan atau shadow, kita juga dapat memainkan yang namanya ini ya, transparansi tool. Nah, ini sudah kita pakaikan transparansi tool. Jika kita fullkan seperti ini, maka bidang lingkaran berwarna kuning tidak akan transparan atau tidak akan tembus. Sedangkan jika kita naikkan level intensitasnya, maka dia akan terlihat lebih transparan sehingga tercipta warna hijau, perpotongan antara warna kuning dan biru, tercipta sebuah warna sekunder ya. Dan pada perpotongan warna kuning dan merah akan tercipta warna orange atau jingga, yaitu warna sekunder ya, orange. Nah, ini memainkan yang namanya transparansi tool pada CorelDRAW. Kita bisa menaikkan atau menurunkan level atau intensitas warnanya. Sedangkan untuk intensitas pencahayaan atau shadow atau bayangan, kita dapat menggunakan ini tadi, yang namanya drop shadow. Lalu untuk menaikkan intensitas cahaya, kita dapat mengklik salah satu bidang, misalnya di sini bidang berwarna kuning. Saya aktifkan. Kita beri efek edges ya. Di sini brightness atau kontrasnya kita mainkan. Nah, misalnya brightness-nya kita turunkan, maka otomatis ada efek lebih gelap ya, karena brightness-nya diturunkan. Atau kontrasnya misalnya kita naikkan, dia akan lebih terang, intensity akan lebih gelap ya. Jika diturunkan artinya dia akan lebih semakin gelap. Artinya jika diturunkan, maka efeknya dari pencahayaan gelap terangnya akan semakin gelap itu tadi. Oke. Seperti itu pun warna biru. Misalnya kita akan menurunkan warna dari biru tersebut. Gunakan ini ya, brightness, contrast, dan intensity. Kita turunkan pada level 50. Otomatis dia akan terlihat lebih gelap atau menjadi warna hitam. Tekstur. Tekstur merupakan sifat permukaan sebuah benda. Nah, tentunya kita juga sudah sangat sering mendengar kalimat tekstur.
Untuk sifat permukaan dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengkilat, licin, berpori, dan sebagainya. Kesan-kesan tersebut dapat dirasakan melalui penglihatan dan rabaan. Namun pada bidang desain grafis hanya menggunakan tekstur yang bersifat visual karena terbatas pada dua bidang dimensi. Nah, artinya untuk tekstur ini kita hanya dapat sekedar melihatnya secara visualisasi ya. Nah, karena sudah disebutkan untuk karya seni desain grafis ya hanya terbatas pada dua bidang dimensi. Nah, selanjutnya tekstur sering dipakai untuk lebih menguatkan karakter sebuah bidang. Dengan menciptakan tekstur tertentu akan lebih menguatkan pesan yang ingin disampaikan sehingga karya desain grafis menjadi lebih artistik. Nah, tentunya ketika tekstur halus, ia akan memiliki makna atau pesan tersendiri dibandingkan dengan tekstur yang lebih kasar. Pasti memiliki pesan atau makna yang ingin disampaikan ya. Sehingga karya desain grafis akan terlihat lebih menarik. Nah, selanjutnya, setiap tekstur membawa karakter tertentu sehingga seorang desainer grafis harus mempertimbangkan dalam pemilihan tekstur supaya sesuai dengan tema. Artinya, setiap tekstur ada karakter tersendiri ya. Jadi, kita harus tepat menempatkannya karena harus sesuai dengan tema ya. Nah, sebagai contoh, tekstur kayu menimbulkan kesan keras. Namun bisa juga untuk tema teknologi, tekstur air untuk kesan kesegaran, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ruang atau space. Dengan menghayati sebuah karya desain grafis akan timbul ruang-ruang di dalamnya. Tentunya seorang pecinta seni ia akan sangat memahami makna atau pesan yang disampaikan dari karya seni tersebut. Dengan adanya benda atau unsur garis pada sebuah bidang akan terlihat adanya ruang. Misalnya, ruang yang ada di sekeliling benda, ruang yang terbentuk dengan adanya garis di sekelilingnya, adanya bidang tertentu, atau ruang di sekitar teks. Selanjutnya, ruang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu ruang alamiah. Merupakan ruang yang terdapat di alam yang dibatasi oleh benda-benda alam dan karena pengaruh cahaya seperti pada pemandangan alam. Yang kedua, ruang yang diciptakan. Ruang interior dan eksterior. Sebuah bangunan yang dapat memberikan suasana sesuai keinginan, seperti gedung bangunan. Atau ruang yang timbul karena penempatan berbagai warna, jarak, gelap terang, dan teks. Selanjutnya kita akan membuang bidang lingkaran ini. Kita akan ganti dengan bidang persegi ya. Saya beri warna kuning ya. Lalu kita mainkan yang namanya extrude. Tarik dari ujung ini ya. Nah, sehingga tidak lagi bidang yang awalnya berwarna kuning tidak lagi menjadi sebuah bidang, tapi menjadi sebuah bentuk ya berwarna kuning. Karena di dalamnya memiliki ruang atau volume. Oke, sampai di sini sudah paham. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan mendatang dengan praktikum tentunya. Dan see you on class.